YLBHI menyatakan keberatan serius terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, KDMP atau KKMP. Program ini diklaim sebagai jalan kebangkitan ekonomi rakyat. Tetapi yang kami lihat justru sebaliknya. Program ini dibentuk dari atas, didorong dengan sangat tergesa-gesa, dibiayai dengan skema yang berpotensi membebani dana desa, menyeret TNI ke urusan ekonomi sipil, dan mengancam ruang hidup warga. Koperasi tidak bisa lahir dari komando. Koperasi lahir dari kehendak bebas warga untuk berhimpun, bekerja bersama, dan mengendalikan badan usahanya secara demokratis. Kalau koperasi dibentuk secara seragam dari pusat, dikerjakan seperti proyek negara, lalu desa hanya diposisikan sebagai alamat proyek, maka itu bukan penguatan koperasi. Itu proyek kekuasaan yang meminjam nama koperasi. Prinsip koperasi menempatkan anggota sebagai pusat. Koperasi harus sukarela, terbuka, demokratis, mandiri, dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Sekalipun bekerja sama dengan pemerintah, koperasi harus tetap menjaga otonomi kontrol demokratis anggota. Inilah roh koperasi. Pikiran ini sejalan dengan Bung Hatta. Bagi Hatta, koperasi adalah pendidikan demokrasi ekonomi. Jalan bagi rakyat kecil untuk menolong dirinya sendiri melalui gotong royong, kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab bersama. Koperasi bukan alat negara untuk memerintah rakyat desa. Koperasi juga bukan wadah untuk membebankan proyek pemerintah kepada warga. Mahkamah Konstitusi juga telah memberi pagar konstitusional yang jelas. Dalam putusan MK nomor 28 2013, MK menegaskan bahwa koperasi tidak boleh dibelokkan menjadi badan usaha yang mengutamakan modal dan menghilangkan kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus pengendali koperasi. Dengan ukuran itu, program KDMP hari ini berdiri di sisi yang keliru. Ia lebih bertumpu pada negara, pada pemerintah. Ia bertumpu pada BUMN, pembiayaan bank, proyek-proyek fisik, dan rantai birokrasi militer, bukan pada kedaulatan anggota koperasi. YLBHI juga menyoroti skema pembiayaan pembangunan fisik koperasi. Dalam skema pemerintah, pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas koperasi dapat dibiayai oleh bank dengan nilai maksimal 3 miliar rupiah per unit. Bunga 6% per tahun, tenor 6 tahun, dan pembiayaan angsuran melalui DAU, DBH, atau dana desa. Ini berbahaya. Dana desa seharusnya digunakan berdasarkan musyawarah desa untuk menjawab kebutuhan konkret warga. Air bersih, jalan-jalan produksi, pertanian, pendidikan, kesehatan, layanan bantuan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan ekonomi lokal yang benar-benar tumbuh dari bawah. Ketika dana desa diarahkan secara seragam untuk membiayai proyek pusat, maka otonomi desa sedang digerus secara masif.